Oke, bantu. Apa lagi satunya? Oh, budaya. Kelompok batu pergi. Ini nanti silakan Bapak kasih mix-nya ke supervisor A. Nama jawab kelompok A. Ya, silakan presentasikan apa konsumen kelebihan. Baik, terima kasih. Dari kelompok 2 saya akan memaparkan kelebihan-kelebihan daripada produk tato tempat kita makan. Jadi saya juga bicara realita, yang mana produk tato ini baru saja dibuka. Otomatis kekurangan-kekurangan itu sangat banyak sekali. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, itu mencari kekurangan itu sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Tapi mau mencari kelebihan itu sulit. Kami pun juga kesulitan dan mau mencari itu kelebihan itu apa. Tapi secara keseluruhan, yang kelompok A yang terdiri dari saya sendiri, Pak Sukarna, kemudian Pak Yamin, kemudian Pak Simatius, Pak Biru dan Pak Juhari sepakat. Ya, sepakat bahwasanya kelebihannya itu cukup banyak juga gitu. Saya lihat dengan kondisi yang baru saja dibuka, belum lama. Kalau disampaikan dengan kelompok 1 tadi banyak sekali kekurangan. Kami juga banyak sekali kekurangan. Tapi kita harus juga apresiasi bahwasanya Pondok Tatum sangat luar biasa menurut saya. Sangat luar biasa. Yang pertama itu tempatnya juga luas dan strategis, tapi jalan. Pak, suaranya lebih kencang ya. Lebih kencang, udah kencang ya. Saya kencang tadi. Ya, tempatnya cukup luas dan strategis dan di pinggir jalan terutama. Ya, terutama kekurangannya juga banyak. Saya akan bicara kelebihannya. Kemudian menu makanan, biarpun saya pribadi makan yang terakhir. Kalau saya bilang bicara kekurangan ya, tapi enak saya makan paling terakhir, saya super terakhir dengan ibu dari di Sekolah. Tampaknya spesial tampaknya. Kami mau sampai mampah sebenarnya, tapi karena juga terakhir malu. Ya, menu beragam. Kemudian pelayanan cukup memuaskan, cukup. Ya, cukup. Jadi saya tidak bilang memuaskan sekali, tidak, cukup. Karena dengan kedatangan kita satu bus itu mereka tidak akan diperkirakan bahwasanya sekian orang. Tapi memang kita akui sebelumnya pasti kita sudah konfirmasi. Ya, sudah konfirmasi sekian orang loh. Cuman yang juga pikirkan tuh makanannya dikiranya cukup. Menu makan ini kita ya terus terang aja, makan saya dengan makan teman yang lain itu berbeda. Satu piring menurut saya bisa 2 piring menurut mereka. Jadi pelayanan cukup memuaskan, biarpun itu 4 orang termasuk cekatan. Kemudian ada kolam pemancingan yang membuat kita fresh. Jadi setelah kita perjalanan jauh dengan segala aktivitasnya, itu datang ke situ tempatnya lumayan, tempat pemancingan. Jadi mata itu tidak terpaku pada makanan saja, tapi kita bisa memanjakan mata kita, terutama view-nya yang bagus, murah. Kemudian harga terjangkau. Kalau saya menengok menu makanan, paling mahal 250.000. Kalau 50.000 di Jawa sana sudah itu untuk 3-4 orang. Untuk sekedar kenyang ya. Tapi kalau sekedar kita puas, itu 50.000 itu cukup puas. Menurut kelompok kami dan sepakat bahwasanya kelompok kami menentukan bahwasanya harganya itu terjangkau, tidak high class. Kalau high class itu kan harganya sudah di atas 200-an, 300-an. Ya, jadi saya sampaikan juga view-nya bagus, ya, view-nya bagus. Kita foto-foto, duduk di tempat pemancingan, pemandangan
sudah kita menghadap ke arah Bukit Kelam. Sumber air juga bagus, ya. Cuma tempat cuci tangan tadi, tempat cuci tangan yang sudah dibuat di situ dikasih ikan. Itu kita menengok, oh, ya, berarti ada kolam pemancingan. Kemudian tempatnya juga nyaman. Kalau kita bicara sejuk itu relatif nyaman. Menurut kelompok saya itu nyaman. Kalau enggak nyaman, kita mungkin sebentar aja kan. Kemarin itu makan ya sebentar aja. Betul. Ya. Kalau enggak nyaman begitu makan selesai mau pulang. Karena kita pulang rombongan ya. Tapi mungkin di antara kita mungkin udah agak lari jauh. Ya, otomatis. Kemudian fasilitas hiburan kami juga rasa cukup dengan kondisi Pondok Tatu yang baru berdiri. Saya rasa untuk depannya akan ada kesimpulan dan saran dari yang lain. Jadi kelompok A menyimpulkan bahwasanya itulah kelebihan dari Pondok Tatu. Terima kasih. Ya, silakan. Dilanjut ke kelompok B, masalah kekurangan dari Pondok Tatu. Selamat pagi. Ya, jadi tadi sedikit sudah disinggung beberapa kekurangannya. Saya hanya mempertegas saja. Ya belum lah. Ini kan kelompoknya beda. Iya. Jadi kalau yang dari kami lihat, mungkin ini tidak secara detail ya. Tapi sudah menyeluruh. Tempat parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 itu masih kurang karena posisi batu itu sangat-sangat besar sekali kan. Jadi memang agak susah kalau jalan di atas batu besar. Setelah itu posisi kafe terlalu dekat dengan jalan sehingga terlalu berdebu. Jalan raya. Ya, jalan raya. Jadi debu ya. Setelah itu tidak ada pohon, tidak ada kesan rindang. Jadi gersang dan panas. Setelah itu kolamnya belum tertata rapi. Ya. Jadi kalau kita lihat sekilas, memang kalau hujan bisa longsor tuh menimbun tepi-tepinya kan. Ya. Setelah itu terlalu dekat dengan kebun sawit warga. Nah ini. Itu kolamnya udah kayak gitu udah enak gitu. Gak perlu ada apa lagi orang mancing kepanasan tak apa-apa. Nah itu kembali lagi ke pohon tadi. Oh, Iya. kalau rindang, kalau misalkan orang mancing nggak perlu ada pohon, Pak. Pakai atap aja udah cukup sebenarnya. Iya. Oke. Oke, lanjut. Ya. Jadi terlalu dekat dengan kebun sawit warga. Kenapa? Itu biasanya kalau mereka pakai tangkos, baunya kurang sedap. Apa namanya? Tangkos, tandan kos. Ya, itu bekas tandan kos segarnya sebagai pupuk. Kalau ada diletakkan di sekitar piringan sawit, baunya agak kurang sedap. Pasti mengganggu orang makan ya. Ya. Oke, lanjut. Cara berpakaian atau berpenampilan pramusajinya kurang rapi ya menurut kami. Setelah itu terlalu dekat dengan rumah walet juga, jadi kesannya berisik. Ya, karena orang kalau datang ke tempat wisata itu kan perlu yang tenang. Ya, pasti pengen jauh dari keramaian. Setelah itu view-nya tertutup oleh rumah walet tadi 2. Jadi kalau misalnya itu tidak ada di situ, selain pandang kan hamparan bukitnya hamparan limpahnya lah. Jadi itu buat kesan hijau, jadi mata kita pandang juga enak. Tidak ada petunjuk atau SOP standar protokol kesehatan. Ya. Nah, kita kemarin memang lihat ada satu tempat cuci tangan, tapi dia tidak punya himbauan harus pakai masker, jaga jarak. Nah, tuh. Setelah itu posisi toilet terlalu jauh dari lokasi.
tempat kita makan. Kalau bisa jangan terlalu jauh lah. Kalau ada di situ itu aja di sekitar rumah makannya. Nah ini juga belum ada kita lihat tempat sampahnya. Tempat sampah. Ya, tempat sampah kalau bisa di beberapa titik memang harus disediakan, mulai dari pintu masuk sampai ke toilet. Jadi orang tidak buang sampah di toilet. Nah, mungkin itu dari saya. Ada tambahan lagi? Cukup. Sudah. Cukup. Ya. Kalau gitu silakan Pak Ketua, kembali ke Pak Ketua. Gimana? Sudah oke Pak Ketua dengan usulan dari tim A dan tim B? Tadi sudah disatukan hasil kelompok tim A dan tim B. Memang kelihatan seperti itulah yang dihasilkan pembicaraan dari kelompok. Berarti sepakat ya? Sepakat. Baik. Ya. Silakan Pak. Kalau begitu silakan bacakan solusi dari Bapak untuk menyikapi dari laporan tersebut. Silakan. Oke, kami telah menyimpulkan ada solusi yang kami buat tadi, yaitu di situ yang pertama masih perlu pemenahan di kawasan rumah makan tersebut. Yang kedua, SDM pelayan itu maksudnya perlu ditingkatkan. Yang ketiga, pembenahan tempat parkir, yaitu yang ibu memang itu saya masih baru, mereka akan lebih menang. Yang selanjutnya penataan ruang rumah makan. Nah, penataan ruang itu masih kayaknya perlu ada pembenahan. Dan pintu pintu gerbangnya belum tertata. Pan semoga itu akan kita solusi dan dibuat nanti. Dan perlu musuh berbeda. Tanaman hijau-hijau bunga itu sudah dimulai, tapi itu akan kita benahi nanti. Kedua, mengacu kepada edukasinya yang belum ada. Yang selanjutnya spot-spot foto maupun pelang-pelang peringatan atau SP-nya yang masih perlu dikaitkan. Selanjutnya mengacu pada data personal lebih dari memper harus diperbuatkan dan melengkapi. Ya. Keamanan Pak, sudah? Ya. Sudah cukup aman? Masuk dari data personal ya. Kalau misalkan ada anak-anak, apakah sudah cukup aman Pak? Belum. Maka perlu diperkuatkan data personalnya. Terutama kebersihan, keindahan ya, terutama kata-kata tempat lingkungan itu juga harus bisa belum aman. Agar pada di sekitar kolam sudah ada Pak? Belum. Ya kalau belum aman kalau mancing bisa jatuh. Itu dia. Ya lantai-lantai juga masih belum pernah. Nah, Kemudian? legalitas rumah makan, pondok tatung perlu diurus hingga legal ya. Luar biasa. Banyak. Betul. Ya. Penulisan daftar menu yang belum menarik, lebih menarik belum ada kemarin. Nah, seragam buat para staf pondok tatung itu belum ada. Oke. Ya. Nah, keamanan perjalanan main belum disediakan biar orang tidak bosan untuk berkunjung dan untuk mampir makan buat tatung yang belum disediakan. Nah, karena nanti orang kan bawa anak-anak dengan singgah bis atau teman-teman lain dengan wisata yang lain itu yang belum kita lihat kemarin. Betul. Ya. Air bersih harus cukup tersedia. Ya. Itu yang paling utama karena itu sangat diperlukan air bersih. Ya. Itu belum tersedia dengan lengkap saya lihat kemarin. Dan tempat sampah perlu ditambah lagi, sudah disinggung. Bangunan harus standar IMB-nya. Oke. Karena IMB-nya belum standar kalau masih jalan. Kalau dekat dari Oke, itu Pak. WC harus ditambah karena setiap anunya saya lihat langsung mengalir ke sungai, hanya masih kota. Sebetulnya itu namanya sungai tahu. Karena nggak saya lihat sungai ini belum ini masih masih kemarau itu. Ya, ya, jadi nggak lihat kemarin. Itu Pak, itu langsung dibawa ke Semen Pak. Nanti Ya.
Alvin Guru. Oh, malaikat. Benar juga. Ya, terus sudah Nah, agak dipercepat Pak. ya, PDWC juga bisa tambah karena dekat menurut satu biar orang terlalu jauh kan. Nah, itu dan adakan promo atau diskon makanan untuk orang yang berkunjung misalnya. Dia memang untuk mudik dan baru dan ada sistem makan. Dua, siapkan souvenir khas Plam. Nah, Itu yang bisa kami buat jadi pada kelompok dua pantunnya nanti dengan ditagih. Oh, iya. Saya pasti pantun nanti. Ini belum ada besarnya. baik, dari Ibu Sekretaris silakan disimpulkan dari diskusi grup kelompok 2. Baik, terima kasih dari kelompok 2, kami dari Patu Peringgi, baik pada kekuatan dan kelemahannya, dan sama juga pada kelompok-kelompok lainnya, semuanya sudah benar. Cuma yang saya perlu tekankan dan harus segera diurus hanya untuk kesimpulan ini mungkin bisa untuk menyeluruh itu legalitas hukumannya, legalitas hukumnya, karena kalau tidak di legalitas hukum itu seperti itu tidak akan bisa berkembang kemudian hari dan akan berbenturan dengan pemerintah ataupun lainnya yang berkapasitas di kemudian hari. Dan perlu ditambahkan juga karena itu tempat wisata, maka satwa pesonanya benar-benar harus ditingkatkan kembali dan harus memenuhi kualifikasi tersebut. Komplainnya juga. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Nah, kelompok terakhir ini adalah kelompok 3. Silakan Bapak